paling penting ini ya, di antara semua modal. Tadi ada yang modal apa nanti? Tadi namanya? Material ya. Yang kedua modal apa? Sosial. Yang ketiga spiritual. Ini modal yang paling penting. Ini modal yang akhirnya menjadikan modal seperti ini ya. Dari 6.000 sekarang menjadi lebih dari 12 hektar lebih sekarang yang ada di sini, belum yang ada di Kaulur dan sebagainya. Santrinya awalnya hanya 20 saja, dari 20 sekarang menjadi ribuan, alumninya pun ribuan. Ini berkah, dan semuanya keberkahan ini min Allah ya. Jadi beliau wasilahnya karena wasilah spiritual. Kalau istilah kita wasilahnya wasilah bidoa ya, dengan doa ya. Karena kita yakin Allah mengatakan dalam Al-Quran gimana? Ud'uni astajib lakum, minta sama Allah, berdoa sama Allah, niscaya Allah akan kabul. Maka harapan kami, harapan semua guru-guru asal itu saja yang baru semuanya ya, terutama ini alumni baru yang masih muda, yang masih belajar bertumbuh, jangan lupakan dari modal spiritual ya. Diajarkan oleh guru-guru kita sejak dari kelas 1 sanawiyah sampai kelas 6 tahun, atau ada yang 4 tahun. Jangan sampai luntur ya, gara-gara merasa sudah saya udah jadi ustaz, udah jadi alumni pesantren plus alumni masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, karena saya pernah mendengar dulu ada pasukan khusus, pasukan anti masjid. Iya, GAM, gerakan anti masjid itu tuh. Ada saksinya Sedaus tuh. Wah, ini saksi hidup tuh masih ada tuh. Iya, saksi, bukan anggota, bukan. Saksi hidup bukan anggota, bukan ya. Ya GAM, coba gerakan anti, saking malesnya ke masjid, ada di pesantren tinggal 24 jam di pesantren tapi nggak pernah datang ke masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sama seperti ayam yang kehilangan anak ayam yang mati di lumbung padi. Iya, ayam yang paling bodoh ya. Ayam yang paling bodoh. Ayam yang paling bodoh adalah ayam yang tinggal di lumbung padi tapi dia mati. Kenapa? Karena dia tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada. Padahal luar biasa. Paling nikmat hidup di pesantren. Paling nikmat. Coba dibandingkan dengan yang lain-lain, nggak ada. Yang paling nikmat tuh hidup di pesantren. Paling nikmat. Kenapa paling nikmat hidup di pesantren? Setiap hari ibadah. Pagi ibadah, siang ibadah, sore ibadah, malam juga ibadah. Ngurus santri ibadah, ngajar ibadah, semuanya ibadah, diukur dengan ibadah. Intinya apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, jangan sampai salah niatnya. Kalau niatnya saya agak susah hidupnya. Misalkan ya, mau kuliah ini nggak bisa, orang tua nggak mampu. Udahlah, saya ngabdi aja lah, lumayan dapat duit. Rubah ya niatnya ya. Kalau ada yang kayak gitu ya, rubah niatnya ya. Saya ulangi lagi ya. Kalau ada dari anak-anakku nih ya, angkatan ke-20 berapa? 26 ya. Misalkan tadi niatnya, wah saya susah, orang tua juga nggak bisa biayain saya kuliah, daripada saya nganggur mendingan saya ngabdi aja, lumayan dapat duit. Rubah niatnya ya. Saya mubazir ya. Waktu setahun itu mubazir. Setahun itu berapa hari? 365 hari. Sayang kalau hanya niatnya untuk nyari uang yang nggak seberapa. Dirubah niatnya. Jangan niat nyari duit ya. Karena nggak bakal dapat banyak. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dimudahkan semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kuliah nanti insya Allah bisa. Oh saya nggak bisa kuliah, padahal saya punya cita-cita ini itu ingin ke luar negeri. Insya Allah S1-nya dalam negeri, S2 luar negeri. Bisa nggak kira-kira? Bisa banget. Dapat LPDP bisa, dapat beasiswa Indonesia Bangkit bisa, sangat-sangat bisa. Yang penting tadi niatkan betul-betul lihikmah ya, untuk berkhidmat ya, untuk mengabdi. Makanya disebut sebagai guru pengabdian. Kenapa? Karena ini lihikmah. Oh banyak keberkahan ya. Insya Allah. Asal itu saja yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu perjuangan guru kita Kiai Haji Helmi Al-BLC. Bukan hanya 3 aspek tadi. Tadi ada 1 aspek yang luar biasa ya. Tadi belum saya bahas aja ya. Yang ketiga itu aspek materi, kemudian yang kedua apa tadi? Sosial, yang ketiga apa? Ritual. Ini fondasi awal ya.
Kemudian aspek yang berikutnya adalah aspek intelektual. Ini yang tidak kalah penting. Apa yang beliau ajarkan kepada kita terkait dengan aspek intelektual, kecerdasan. Sebagai seorang pemimpin, beliau itu seorang pemimpin yang visioner. Orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Helmi Al-Alsi itu seorang visioner. Vision itu bahasa Inggris. Jadi penglihatan, tapi bukan penglihatan biasa. Yang disebut dengan visi atau vision itu penglihatan yang bisa melihat ke depan. Orang baru bisa melihat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, atau setahun, 2 tahun. Tapi ini bisa melihat 10 tahun, bisa melihat 20 tahun dan sebagainya. Ini punya visi. Ketika beliau ngajar di Darul Rahman, ada putusan dari Australia. Ini selalu beliau sampaikan dan akan saya sampaikan terus-terusan karena ini sangat berharga. Ini bagian sejarah yang paling penting, sangat-sangat penting di luar aspek yang 3 tadi. Datang utusan ke Darul Rahman mencari guru yang mengerti agama dan bisa mengajarkannya dengan bahasa Inggris. Waktu itu nggak ada yang bisa, nggak ada yang mengerti, karena kebanyakan guru-guru Darul Rahman atau alumninya itu menguasai agama tapi tidak menguasai bahasa Inggris. Akhirnya beliau bercita-cita, saya ingin buat pesantren yang mana pesantren ini akan mengajarkan bahasa Inggris. Orang hebat itu ketika punya visi, ya, visinya itu diturunkan menjadi misi. Kemudian ada tujuannya, nanti ada programnya. Pak Kiai Helmi ini sudah melakukan itu. Beliau mungkin tidak kuliah manajemen, tapi beliau ahli manajemen. Beliau mungkin nggak pernah baca buku-buku yang sifatnya manajemen, tapi beliau praktisi langsung. Ya. Beliau seorang leader, seorang manajer. Apa buktinya? Buktinya dari awal tahun berdirinya Ummul Qura ada 3 kekhasan ini yang tidak dimiliki oleh pesantren lain. Ya. Dalam kurikulum Ummul Qura, 3 pelajaran ini yang biasanya di pesantren lain diajarkan dengan bahasa Arab, di Ummul Qura diajarkan dengan bahasa Inggris. Yang pertama hadis, yang kedua tafsir, yang ketiga tarikh Islam. Ini 3. Ini harta karun yang luar biasa yang dimiliki oleh Ummul Qura, yang diwariskan oleh orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Helmi Al-Alsi. Di Gontor tafsir hadis bahasa Arab, tarikh Islam bahasa Arab. Al-Hamid tafsir hadis tarikh Islam bahasa Arab. Kemudian di Darun Najah sama demikian. Darul Quran sama, semua pesantren modern itu masih ikut Gontor. Yang 3 pelajaran ini pakai bahasa Arab, tapi di Ummul Qura sudah menggunakan bahasa Inggris. Makanya itu kita sudah mendatangkan ada orang Arab khusus itu dari Yaman. Siapa namanya itu? Nalib, ya. Ngomong bahasa Indonesia, bahasa Arab ya. Bahasa kenapa? Alhamdulillah bahasa Arab. Nanti kalau perlu kita cari yang dari Inggris nanti bisa menjadi native speaker. Jadi bahasa Arabnya ada khusus orang Arab, bahasa Inggrisnya ada khusus bahasa orang Inggris. Tapi saya akui betul ya, untuk kualitas secara ini ya, secara khusus ya, per individu ya. Ini alumni-alumni yang baru-baru ini bahasa Inggrisnya lebih fasih, lebih bagus dibanding kita yang dulu itu ya. Kalau untuk ini ya, untuk fluensinya dalam speaking itu lebih bagus. Saya lihat lebih bagus. Ada santri kelas 4 siapa namanya? Abian, bagus bahasa Inggrisnya. Kemarin ada yang alumni nih ya, bareng-bareng nih yang siapa yang mau ke Australia itu siapa? Gaisan, itu bagus juga bahasa Inggris. Ini peningkatan juga. Jadi ustadz saja yang ada di sini ya, jangan sampai merasa puas ya, dengan kemampuan yang dimiliki sekarang. Harus selalu upgrade, meningkatkan kemampuan ya. Kemampuan bahasanya ditingkatkan, bahasa Arab ditingkatkan, bahasa Inggris ditingkatkan, dan dipraktekkan sehari-hari. Usahakan bicara dengan santri pakai bahasa Arab, bicara dengan santri pakai bahasa Inggris. Ini penting ya. Kenapa? Karena ini bagian daripada visi pimpinan pesantren ya. Visi Pak Kiai Helmi ya. Beliau punya visi dari dulu seperti itu. Jangan sampai disorientasi dari ya, kelupaan kita dengan visi beliau terkait dengan bahasa. Kalau nggak salah dulu itu sering kita mendengar ya, apa al-lughah itu tajul ma'had ya, benar ya, al-lughah tajul ma'had, language is the crown of the boarding school ya.
Sekarang udah nggak ada ya, udah jarang ya, udah jarang ini. Nah, ini penting juga ya. Ini maka kami titipkan juga ya kepada ustadz-ustadz yang baru ini untuk tadi kembali mengupgrade diri dan membiasakan diri berbahasa Arab, bahasa Inggris. Jangan mentang-mentang saya mau jadi ustadz, saya udah jadi ustadz aja, nggak usah pakai bahasa Inggris lagi, pakai bahasa Indonesia aja. Nah, ini jangan ya. Ibadahnya ditingkatkan, kemampuan bahasanya juga ditingkatkan. Kalau ustadz-ustadzahnya ini kualitasnya baik, bahkan kualitasnya itu lebih baik, bahkan kualitasnya itu sangat baik, maka akan tertular langsung pada santri. Jadi kalau ada good teacher, ini bisa dia menciptakan good student. Kalau teachernya ngupgrade diri jadi better teacher, nanti studentnya jadi better juga, jadi better student juga. Kalau teachernya bisa mengupgrade diri juga menjadi best, nanti akan menciptakan, melahirkan murid-murid yang best, ya best juga, best student. Wah, luar biasa. Ini baru 3, masih banyak gitu ya. Baru levelnya yang pertama apa tadi? Good, kemudian better, kemudian best. Dari best ada best of the best loh. Iya, dari best of the best ada legend loh. Iya, dari legend itu ada the great, the greater, the greatest. Terakhir ada kambing, Goat, greatest of all time. Wah, ini Lionel Messi. Mohon maaf, mohon maaf, yang pecinta Ronaldo. Nggak betul. Saya bingungnya kayak gini. Kok di Indonesia ini, di anak-anak muda ini, nggak ini, istilahnya nggak ada budaya untuk menjadi greatest, nggak ada. Nggak ada, masih good, better, best itu aja udah. Best itu aja, nggak ada yang the greatest tuh nggak ada. Kenapa? Karena mungkin kita belum punya sosok yang the greatest, belum ada. Kalau di Brazil itu jelas dia, ketika dia belajar sepak bola, dia akan menjadi seorang yang seperti Pele, jelas. Di Argentina pun demikian, Diego Armando Maradona, akhirnya terlahir orang hebat. Tapi di Indonesia, ini apa kira-kira? Ini penting ya, penting tadi, mempunyai spirit tadi. Ini nih yang dicari oleh penulis buku The Talent Code ini. Penulis buku The Talent Code ini nyari kemana-mana, dia meneliti kemana-mana. Kenapa? Karena ingin menumbuhkan tadi semangat untuk berprestasi, supaya anak-anak ini, anak-anak muda terutama ini betul-betul mau berprestasi, semangat untuk meningkatkan diri, upgrading diri, bukan hanya menjadi good, better, and best, tapi masih ada yang paling tinggi, yang masih jauh dia. Ada the greatest, ya. Ada the greatest of all time. Wah, ini luar biasa. Saya paling senang olahraga, dan saya paling senang melihat orang-orang yang berprestasi. Kalau di sepak bola tadi ada, ya. Nah, kalau di MotoGP, sorry juga itu saya senang Marquez ini, 93 93 ya. Marquez ini, dia bentar lagi nih nyalip dari pros ini. Iya, bentar lagi nih. Sekarang udah juara terus, sudah sehat. Marquez luar biasa. Itu calon kuat juga Marquez itu. Kalau di ini tenis, saya senang Novak Djokovic, Mas Joko ini. Kalau baca ini ya, sejarahnya Djokovic luar biasa, perjuangannya luar biasa. Dan sampai sekarang masih eksis nih Novak Djokovic ini. Ini kemarin dia menang masuk quarter final ini di Wimbledon. Menang lebih dari 101 dia menang di Wimbledon. Dan peraih Grand Slam terbanyak sepanjang sejarah. Nah, ini kalau udah bicara sepanjang sejarah itu beda semangatnya gitu. Ada Novak Djokovic. Nah, kalau di basketball, saya senang juga basketball. Ada LeBron James, ada ada yang tahu? Ya, apa namanya? Son G apa? Yang artis Korea apa? Apa artis Korea siapa? Siapa artis Korea siapa? Jongkok, apa? Jungkook, iya, coba. Bingung saya, iya. Anak-anak muda kok Jungkook apa? Lehoan apa? Ini gimana mau berhasil Indonesia ini? Gimana mau great Indonesia, mau hebat Indonesia? Kalau anak mudanya tadi Jongkok, ya, Lehoan. Ampun deh. Coba cari tadi, coba melihat tuh. Yang paling mudah mengukur prestasi itu olahraga. Paling mudah mengukur prestasi itu olahraga. Karena jelas, ya. Tale of record itu jelas kalau olahraga itu. Tale of recordnya jelas kalau olahraga itu. Ya.
Ada saya punya Lionel Messi, saya punya Marc Marquez, saya punya Novak Djokovic, saya punya LeBron James. Banyak. Coba yang anak-anak muda ini harus semangat ya. Coba cari ini penyemangat diri ya, biar berkembang maksud saya seperti itu ya. Terakhir saya ya. Sebentar lagi harus bilang nggak kerasa ya. Pak Kiai dulu tuh ketika saya pengabdian pertama masih ingat juga saya. Beliau menyatakan kamu itu kalian tuh jadi guru jangan seperti lilin. Jangan seperti lilin. Ini sering disampaikan Pak Kiai. Kalau lilin itu apa sih? Ya alat penerangan ya. Fungsinya untuk apa sih? Menerangi ya. Bermanfaat gak lilin kira-kira? Manfaat ya. Tapi kasihan ya. Kenapa kasihan lilin? Iya, meleleh habis. Dia nerangin. Sekitarnya terang, tapi dirinya terbakar. Akhirnya habis selesai. Ketika habis, beres sudah selesai tamat. Jangan jadi lilin. Guru itu harus menjadi seperti apa? Apa kira-kira? Seperti apa kira-kira? Teko. Jadi teko, tahu teko tahu? Iya teko tahu teko. Apa sih teko tahu apa sih? Poci, iya poci teko. Ini guru tahu jadi teko poci bisa direptil. Iya benar. Teko poci bisa direptil nggak? Bisa direptil. Dan guru itu bagaikan teko. Apapun isinya itu yang keluar sesuai dengan isinya. Murid itu kayak apa tuh? Kayak apa? Gelas. Ya. Kalau teko ini diisi air putih, nanti ketika dituangkan isi gelas itu jadi apa? Air putih. Kalau teko ini diisi teh, ketika dituangkan jadi apa itu? Ya teh. Kalau teko ini diisi kopi, nanti apa kira-kira? Ya kopi juga. Kalau diisi yang lain-lain ya sama juga. Mau ngambil air dari empang, ya isinya itu ya. Jadi harus menjadi teko yang berisi air yang bermanfaat. Semakin sering mengisi, ya, semakin sering refill itu pentingnya. Ya. Jangan sampai ngisi nggak benar ya. Refill bisa ngisi nggak kira-kira? Oh nggak bisa. Guru yang hanya fokus ngajar, nggak pernah baca. Nggak pernah belajar. Ya sama seperti teko yang kehabisan air. Apalagi di isinya, nggak ada isinya. Maka seorang guru harus sering belajar, harus senang belajar, demen baca buku, senang baca buku. Ya. Jangan lupa satu pelajarannya, contohnya pelajaran apa? Pelajaran yang mutolaah satu, referensinya harus lebih dari satu. Pelajarannya satu, pelajarannya durusul lughah, referensinya harus banyak, bukan hanya durusul lughah, tapi ada ini, itu, apa segala macam ya. Jadi kalau kita hanya mengajar bacanya sebelum murid tidak baca, beda kita dengan murid hanya beberapa jam. Ustadznya belajarnya malam, murid belajarnya pagi. Ya kayak gitu doang. Gimana peningkatannya? Akan ada peningkatannya. Gimana caranya? Gurunya harus menguasai materi dan rajin baca, banyak baca buku. Ya. Anak muda ini insya Allah pada semangat semuanya baca bukunya ya. Nah, saya tanya kira-kira kalau punya uang 100.000 beli pulsa beli buku. Ini bukti. Ya, coba 100.000 rugi beli buku katanya. Gimana mau maju Indonesia? Ini indikator jelas. Kemajuan sebuah bangsa itu indikatornya apa? Mana yang rame ya? Warung sebelah atau toko buku. Nah, itu. Kalau masih rame warung sebelah, maka urusan kita masih urusannya nih ke bawah nih urusan ini. Iya. Tapi kalau misalkan yang rame toko buku, urusannya kemana nih? Ke atas. Ya. Jadi mau mana? Mau ke atas atau ke bawah urusannya? Ya ke atas ya. Banyak baca buku, banyak belajar ya. Banyak nanya, banyak konsultasi. Insya Allah kalau gurunya hebat, muridnya pun akan hebat. Karena murid hebat itu hasil dari guru yang hebat. Gontor harus berbangga. Kenapa? Karena sudah melahirkan seorang tokoh yang luar biasa, Kiai Haji Helmi Abdul Qadir. Pertanyaannya, bagaimana Ummul Qura bisa bangga? Terhadap siapa Ummul Qura harus bangga?
Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq. Metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.